Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya di sana? Baik, ya. Saya harap senantiasa baik-baik selalu meskipun kita sedang menjalani masa-masa yang terkadang membuat kita merasa tidak nyaman. Ya, karena kita tidak bisa bebas, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa sekolah, tidak bisa ke mall. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus duduk manis di rumah seperti anjuran pemerintah. Karena saat ini adalah saat di mana wabah virus sedang melanda negeri kita. Patuhilah pemerintah agar semua wabah ini segera berlalu dan kita bisa kembali bertemu, bermain, bersenda gurau, dan tentunya beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan juga bersama-sama berdoa lebih dulu supaya Tuhan bisa memimpin kita di dalam belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan dengan suasana yang tidak seperti biasa, tetapi kami boleh tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Kami masih boleh tetap untuk bisa bersekutu, dan kami masih boleh bisa tetap untuk mendengarkan belajar firman Tuhan. Kuasai Bapa hati dan pikiran kami, dan berikan kami fokus di rumah kami masing-masing agar firman Tuhan boleh menyapa hidup kami dan kami mengerti bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Masih ingatkah kalian akan cerita yang sudah disampaikan Lose Ayu minggu yang lalu? Ya, Lose Ayu minggu lalu yaitu membahas surat Paulus kepada jemaat di Filipi dan Kolose, mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih kepada orang atau kepada siapa saja yang ada di sekitar kita yang sudah melakukan sesuatu kepada kita dengan benar. Minggu ini kita akan membahas lanjutan dari kitab berikutnya. Iya, Tesalonika. Ada berapa? Ada 2 surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Dan di dalam surat itu kita akan belajar satu hal yang prinsip, satu hal yang penting untuk kita, yaitu hidup untuk menanti kedatangan Kristus kembali. Yang melatar belakangi Rasul Paulus sehingga tergerak hatinya untuk menulis surat kepada jemaat di Tesalonika itu karena ada satu kabar yang disampaikan oleh seorang yang bernama Timotius yang memberitahukan kepada Paulus pada waktu itu bahwa ketika Paulus meninggalkan Tesalonika adalah dengan suasana terjadi keributan, terjadi kerusuhan. Dan setelahnya ternyata kerusuhan itu tidak berlanjut, dan berita inilah yang disampaikan oleh Timotius kepada Paulus, sehingga membuat Paulus merasa tergerak hatinya untuk memberikan semangat untuk jemaat di Tesalonika. Maka ditulislah surat itu, yaitu surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Jadi Tesalonika adalah salah satu kota yang penting, ya, satu kota yang penting di Yunani. Ketika Paulus dan Silas sampai di Tesalonika, dia menuju ke rumah ibadah, ya, rumah ibadah, dan Paulus memberitakan firman Tuhan, ya, menyampaikan dan mengajar di sana. Awalnya kepada orang-orang Yahudi, berikutnya juga kepada bukan Yahudi. Nah, kalau bukan Yahudi, karena itu di negara Yunani, berarti orang-orang Yunani. Jadi beberapa orang menjadi percaya.
Dan bahkan orang-orang yang penting di sana ya, di Alkitab mencatat ada beberapa kelompok perempuan-perempuan, orang penting juga ya, orang berpengaruh juga di sana itu menjadi percaya dan mengikuti ajaran Paulus dan mengikuti ketika setiap Paulus menyampaikan ajarannya pada waktu itu. Seperti apa ajaran yang disampaikan Paulus pada waktu itu adalah bagaimana Mesias atau Tuhan Yesus atau disebut Mesias yang dilahirkan ke dunia dan bagaimana harus menanggung derita untuk menebus dosa manusia yang dikasihnya, sehingga harus bersedia sengsara dengan menderita amat sangat di atas kayu salib sampai mati, dan pada hari ketiga bangkit dari kematian sebagai bukti kemenangannya atas maut. Dengan catatan, apa yang diajarkan Paulus yang penuh kuasa itu membuat banyak yang menjadi percaya. Ya, tadi saya katakan bahwa beberapa para perempuan dengan jabatan penting di tempat itu menjadi percaya. Lalu hal itulah yang membuat orang-orang Yahudi di tempat itu menjadi iri. Ya, manusiawi sekali. Menjadi iri kepada siapa? Kepada Paulus. Kepada mereka yang percaya akan ajaran Paulus. Jadi seakan-akan orang Yahudi merasa tersaingi ya dengan ajaran itu. Dia ingin menghancurkan semua yang baik itu dengan cara yang tidak baik. Dengan cara bagaimana? Dia mengajak preman-preman itu dipakai oleh orang yang Yahudi untuk menentang semua apa yang dilakukan oleh Paulus. Dengan jalan bagaimana? Dengan berita-berita bohong bahwa seakan-akan Paulus itu sedang mengumpulkan kekuatan untuk menentang pemerintahan yang resmi pada waktu itu, yaitu jadi menghasut. Bahkan tidak sampai di situ, dia pergi ke suatu pemerintahan setempat dan dia menghasut, mengatakan bahwa Paulus sedang menyusun kekuatan untuk memberontak. Maka dari situlah Paulus segera meninggalkan dan keluar dari wilayah tersebut. Sepeninggalan Paulus, bagaimana keberadaan orang-orang yang sudah menerima pengajaran dari mereka, dari Paulus atau Paulus dan Silas? Ternyata mereka tetap percaya. Bahkan mereka saling menguatkan, ingin terus belajar kebenaran itu di dalam hidup mereka. Mereka tetap semangat, tetap berpegang teguh akan ajaran Paulus. Mereka tetap berpegang kepada Tuhan dan tetap belajar akan kebenaran itu tentang siapa Mesias, siapa Kristus Juru Selamat itu, dan bagaimana Kristus yang sudah menderita, disalib, dan bangkit dari kematian itu. Nah, berawal dari situlah Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Dalam suratnya, Paulus mengingatkan betapa hatinya sangat bersyukur atas apa yang Allah lakukan atas mereka. Paulus pun menekankan kepada mereka agar mereka mau hidup kudus, hanya menyembah satu Allah, yaitu Allah di dalam Kristus. Di samping harus hidup kudus, juga hidup untuk menanti kedatangan Kristus kembali. Itu berarti Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18 itu menjadi pengharapan dan penghiburan mereka dalam menanti kedatangan Tuhan kedua kalinya. Juga ditekankan pada pasal yang kelima ya, untuk berjaga-jaga dan senantiasa hidup dalam terang Tuhan. Ingat pesan firman kita pada pagi hari ini, kita harus bersyukur kalau kita bisa bertahan di dalam hidup yang kudus dan bertahan di dalam iman kita akan kedatangan Mesias yang kedua kalinya, yaitu Kristus yang kedua kalinya, maka kita siap untuk menerima keselamatan itu. Surat Paulus bagi jemaat Tesalonika sesungguhnya juga berlaku loh buat kita. Kita juga harus hidup dengan mengharapkan kedatangan Kristus kembali. Karena apa? Karena kalau tidak, sia-sialah apa yang kita lakukan kan? Kita percuma datang ke gereja, percuma kita sekolah minggu,
Tapi kalau kita tidak meyakini bahwa Kristus juga akan datang untuk kita, lalu bagaimana? Sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita maukah hidup kudus dan hidup jauh dari dosa? Sebagai penutup, salah satu hal yang kita pelajari hari ini adalah hidup kudus. Bagi Kristus, seraya kita menantikan kedatangannya kembali untuk menjadi hidup kita penuh dengan kasih. Dan kita harus mengungkapkan kasih itu. Kita harus bersyukur karena Tuhan masih memelihara kalian. Hiduplah kudus. Dan terus berharaplah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ada pertanyaan? Saya yakin pasti tidak ada pertanyaan. Mari kita berdoa supaya Tuhan boleh menerjemahkan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh sedikit belajar pada pagi hari ini akan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sudah dilakukan oleh Paulus, segala sesuatu yang sudah terjadi di dalam pelayanannya boleh juga mengingatkan kepada kami untuk terus hidup kudus dan juga hidup penuh pengharapan kepada Kristus untuk kedatangannya yang kedua kali. Sehingga kami boleh siap, kami boleh menyambut, dan kami boleh bersama-sama Kristus kembali ke surga. Terima kasih Bapak. Pelajaran firman pada pagi hari ini sudah berakhir, tetapi biarlah suara Tuhan di dalam Roh Kudus boleh terus tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh bertumbuh dan berdoa kepada Tuhan. Kiranya kami boleh memohon segala suasana yang tidak enak ini boleh segera berlalu, dan kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan di gereja, dan kami terus boleh belajar akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati di rumah saja.